Bab 821, Penyebab dan Akibat, Pembunuhan Tak Disengaja. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Wang Wuxin tidak berbicara dengan lambat, dan dengan cepat menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Setelah mendengarkan narasi Wang Wuxin, Luo Chen juga diam-diam terkejut. Awalnya dia mengira bahwa pasukan teratas Kekaisaran Liu Yun hanya berada di bawah kendali Kaisar Wu. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa pasukan ini tersembunyi lebih dalam dari yang dia kira. Wang Wuxin dan Yun Suemei bertanggung jawab atas keluarga raja, dan Wang Wuxin dan Yun Suemei telah melonjak dalam waktu singkat karena selesainya fondasi Yun Suemei, mencapai ranah Kaisar Wu. Bahkan jika bukan karena kerusakan pada fondasi Yun Suemei, saya khawatir ada 3 orang bijak bela diri di keluarga Wang saat ini. Selain keluarga Wang, keluarga Xiao juga memiliki seorang bijak bela diri. Selain Xiao Gaidao, kepala keluarga Xiao juga menyembunyikan seorang bijak bela diri. Itu bukan kepala keluarga Xiao Hensui, tetapi selalu menunjukkan hanya Xiao Yun, tetua ketiga dari keluarga Xiao yang telah dikultivasikan oleh Kaisar Wu. Jika kali ini bukan karena kartu penuh keluarga Wang, saya khawatir mereka tidak akan mampu memaksa Xiao Yun, ahli bela diri kedua dari keluarga Xiao. Dan kekuatan puncak kekaisaran awan terapung seperti keluarga Ye dan keluarga Su mampu bersaing dengan keluarga Xiao, dan saya khawatir ada juga ahli bela diri di klan itu. Pada saat yang sama, Luo Chen juga mengetahui identitas aura samar yang telah dia perhatikan sebelumnya, yaitu Wang Yan, putri dari patriark generasi kedua keluarga Wang. Mungkin seperti ini, setelah Wang Wuxin selesai berbicara, ada sedikit senyum pahit di wajahnya, dan dia berkata tanpa daya, awalnya saya berpikir bahwa setelah Suemei dan saya menerobos ke wilayah Kaisar Wu, keluarga Wang sudah menjadi kekuatan terkuat di Kekaisaran Liu Yun, tetapi saya tidak menyangka keluarga Xiao akan bersembunyi. Itu sangat dalam. Apa rencana Paman Wang selanjutnya? Luo Chen merenung sejenak, dan bertanya pada Wang Wuxin. Dia tidak khawatir keluarga Xiao akan mengambil tindakan terhadap keluarga Luo. Bagaimanapun, Heitan, naga iblis api penyucian, yang bertanggung jawab. Belum lagi keluarga Wang hanya memiliki 2 orang bijak bela diri. Bahkan jika keluarga Wang memiliki 20 orang bijak bela diri, itu tidak akan cukup bagi karbon hitam untuk menembak. Perlu diketahui bahwa celah antara setiap ranah 3 orang bijak seperti Tian Yuan, bahkan jika itu adalah bakat yang memukau seperti leluhur pedang, sulit untuk menggunakan Wu Shengxiu sebagai keberadaan ranah Raja Suci, apalagi menghadapi ranah Agung Tuan Suci. Tuan, khususnya, Heitan bukanlah seorang ahli biasa dari alam guru suci. Sebagai naga api penyucian, Heitan dapat dengan mudah menghancurkan sebagian besar kekuatan dari alam yang sama. Kecuali jika ia adalah seorang jenius seperti Ratu Phoenix, ia adalah ahli dari alam yang sama. Ia tidak dapat bersaing dengan arang hitam, dan orang bijak bela diri dari keluarga Xiao hanya dapat dianggap sebagai jenius biasa, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan leluhur pedang dan Ratu Phoenix setingkat itu. Ketika menghadapi arang hitam naga api penyucian, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Meskipun keluarga Xiao kuat, ia tidak dapat lebih unggul dari semua kekuatan di Kekaisaran Liu Yun, kata Wang Wuxin dengan cahaya tajam di matanya, aku akan bersatu dengan keluarga Ye dan keluarga Su untuk menghancurkan keluarga Xiao. Ketika Wang Wuxin mengatakan ini, niat membunuh di wajahnya menjadi lebih dalam. Karena perjanjian 1000 tahun yang dibuat oleh Kaisar Yun yang asli, keluarga Ye dan keluarga Su tidak dapat menyerang keluarga Xiao. Namun sekarang keluarga Xiao yang pertama kali menyerang, yang menyebabkan kehancuran keluarga Wang, tentu saja mustahil baginya untuk menaati perjanjian 1000 tahun itu dengan sok tahu. Bahkan jika dia menggabungkan keluarga Ye Fuling dan keluarga Su untuk menghancurkan keluarga Xiao, keluarga Yun tidak akan bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi, karena adanya perjanjian 1000 tahun, Wang Wuxin tidak berencana untuk bersatu dengan keluarga Yun kali ini, hanya saja dia, keluarga Su, dan keluarga Ye akan bersama-sama menghadapi keluarga Xiao. Bagaimanapun, saya benar-benar ingin berbicara tentang kedekatan, karena hubungan antara Yun Suemei dan Yun Nisang, hubungan antara keluarga Wang dan keluarga Yunnya menjadi jauh lebih dekat. Mendengar perkataan Wang Wuxin, Luo Chen merenung sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, itu adalah cara yang baik untuk menyatukan keluarga Ye dan keluarga Su, tetapi karena keluarga Xiao berani menyerang keluarga Wang, mustahil untuk tidak berjaga-jaga terhadap keluarga Ye.
Dengan keluarga Su. Pada titik ini, Luo Chen berhenti, dan nadanya menjadi serius. Saya ditatap oleh klon hantu mimpi dari alam kaisar bela diri di kota Pil, dan kemudian itu menarik hantu mimpi dari alam Sein bela diri. Saya khawatir saya tidak dapat menyingkirkan keluarga Xiao. Karena keluarga Xiao dapat bersatu dengan klan hantu untuk menyergap saya, sangat mungkin untuk bersatu dengan klan hantu atau bahkan klan tulang melawan keluarga Su dan keluarga Ye. Luo Chen tidak melupakan bagaimana keluarga Luo menurun sejak awal. Bukankah itu karena keluarga Xiao dua kali berkolusi dengan orang asing dan kultus setan teratai hitam untuk secara diam-diam menyerang keluarga Luo, yang menyebabkan hilangnya para master keluarga Luo dan harus pindah dari ibu kota Kekaisaran Liu Yun, berkelana ke tempat-tempat terpencil seperti kota Lingyun. Mendengar perkataan Luo Chen, mata Wang Wuxin menyipit. Meskipun dia menduga bahwa keluarga Xiao mungkin akan mengambil tindakan terhadap keluarga Ye dan keluarga Su, dia tidak menyangka bahwa keluarga Xiao akan memiliki energi yang begitu kuat, dan bahkan hantu impian dari alam bijak bela diri. Tolong bergerak, kalian harus tahu bahwa klan Menggui memiliki status yang sangat tinggi di klan hantu. Keluarga Xiao berkolusi dengan klan hantu dan mampu mengundang para master dari klan Menggui, yang menunjukkan status keluarga Xiao di klan hantu. Apakah keluarga Xiao memiliki rahasia yang tidak kita ketahui? Wang Wuxin menatap Luo Chen dengan nada serius. Jika itu hanya keluarga Xiao, dia tentu tidak akan takut. Meskipun keluarga Xiao sekarang memiliki dua orang bijak bela diri, dia akan segera dapat menerobos ke alam bijak bela diri, dan Wang Yan dari alam bijak Wu akan mendukungnya dari samping. Dengan bantuan kekuatan keluarga Ye dan keluarga Su, dia juga dapat merusak keluarga Xiao dengan parah. Tapi sekarang berbeda, keluarga Xiao dan keluarga hantu telah bersekongkol, dan semakin mencurigakan bahwa mereka memiliki status yang tinggi di antara keluarga hantu, dan bahkan dapat mengundang para penguasa keluarga hantu mimpi, yang membuatnya harus menilai kembali kekuatan keluarga Xiao agar tidak terjadi kecelakaan apapun. Mata Luo Chen terkulai, dan wajahnya sedikit serius. Dia tidak tahu apakah keluarga Xiao masih memiliki kartu truf yang tidak dia ketahui, tetapi Xiao Gaidao adalah salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan Kekaisaran Liu Yun, dan sekarang bahkan ada di alam bijak bela diri. Orang ini yang telah mentolerir hampir 1000 tahun leluhur keluarga Xiao jelas tidak impulsif. Karena Xiao Gaidao berani menyerang keluarga Wang, jelas bahwa keluarga Xiao memiliki kartu lain. Pikiran Wang Wuxin mirip dengan pikiran Luo Chen. Karena keluarga Xiao berani melakukan gerakan berani, maka keluarga Xiao mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jika tidak, meskipun keluarga Xiao selalu menyinggung kekuatan besar lainnya di Kekaisaran Awan Mengalir, mereka juga menahan diri, dan tidak pernah secara langsung mencabik kulit mereka seperti saat ini. Karena keluarga Xiao berani menyerang langsung, itu pasti didukung olehnya. Hanya saja Wang Wuxin dan Luo Chen tidak tahu bahwa alasan mengapa keluarga Xiao marah kali ini bukanlah karena keluarga Xiao memiliki kepercayaan diri, tetapi karena bakat dan kekuatan Luo Chen serta penampilan kuil binatang membuat keluarga Xiao merasakannya. Dalam krisis, keluarga Xiao harus bertarung sampai mati. Tetapi baik Wang Wuxin maupun Luo Chen tidak akan berpikir ke arah ini, karena kesan yang selalu diberikan keluarga Xiao kepada orang-orang bukanlah kekuatan yang dapat membuat keputusan yang putus asa. Oleh karena itu, baik Wang Wuxin maupun Luo Chen berspekulasi apakah keluarga Xiao bergantung padanya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan He Tan mengambil tindakan dan menghapus keluarga Xiao. Mata Luo Chen berkilat tajam, dan dia berkata dalam hatinya alasan mengapa Luo Chen mempertahankan keluarga Xiao sepanjang waktu adalah karena perjanjian 1000 tahun. Pada awalnya, dia bergegas ke menara pengadilan dan mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar pertama Yun. Teknik rahasia Yunlong Nine Turn yang diwarisi oleh keluarga Luo adalah apa yang dipelajari dari warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar pertama Yun. Luo Chen juga memiliki kesan yang baik tentang Kaisar pertama Yun. Ditambah dengan kekuatan keluarga Luo yang tidak mencukupi sebelumnya, Luo Chen juga menyetujui keberadaan perjanjian milenium, berencana untuk menunggu sampai akhir perjanjian milenium, dan kemudian menyatukan beberapa kekuatan untuk menyerang keluarga Xiao dan menghancurkan keluarga Xiao. Hanya saja sejak Luo Chen menjadi penguasa ke-9 dari ruang misterius itu, dengan bantuan He Tan, naga iblis api penyucian, Luo Chen memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Xiao kapan saja. Bagi Luo Chen, janji 1000 tahun sudah tidak ada gunanya. Bagaimanapun, dengan kekuatan He Tan,
semua kekuatan Kekaisaran Awan mengalir mungkin tidak cukup bagi Heitan untuk menamparnya. Bahkan jika kekuatan lain harus menyelamatkan keluarga Xiao karena perjanjian milenium, mereka dapat menghancurkan Xiao dengan kekuatan Heitan. Rumah, dan alasan mengapa Luo Chen tidak pernah membayar harga untuk meminta Heitan mengambil tindakan adalah karena keluarga Xiao terkait dengan salah satu tugas berantainya. Jika keluarga Xiao dihancurkan, Luo Chen tidak tahu bagaimana menyelesaikan tugas ini. Meskipun hadiah untuk tugas berantai itu tidak lagi di mata Luo Chen, jika semua tugas berantai diselesaikan, mungkin ada kejutan. Ini juga alasan mengapa Luo Chen mempertahankan keluarga Xiao. Tetapi Luo Chen bukanlah orang yang bertele-tele. Jika keluarga Xiao benar-benar tidak tahu baik atau buruk, dia secara alami tidak keberatan meminta naga api penyucian arang hitam untuk mengambil tindakan dan menghancurkan keluarga Xiao sepenuhnya. Wah, aku tidak punya kemampuan untuk menghancurkan keluarga Xiao sekarang. Pada saat ini, suara Heitan, naga api penyucian tiba-tiba terdengar di hati Luo Chen. Mata Luo Chen memadat, dan dia bertanya dalam hatinya, kenapa? Sebagai penguasa ke-9 dari ruang misterius itu, Luo Chen dan naga api penyucian Heitan juga memiliki rasa kehampaan. Luo Chen tidak memiliki kejutan apapun bahwa Heitan dapat merasakan pikirannya sendiri. Sebaliknya, Luo Chen sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Heitan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Xiao. Heitan adalah naga api penyucian di alam Dewa Suci, bahkan jika Anda melihat alam Dewa Suci, itu tidak terkalahkan. Keluarga Xiao hanyalah dua orang bijak bela diri. Dia ingin menghancurkan dasar-dasar keluarga Xiao dengan kekuatan Heitan. Tidak perlu usaha, Kekaisaran Awan terapung ini tidak sesederhana yang kau kira. Suara Heitan bergema di benak Luo Chen, dengan sedikit ketidakberdayaan, aku baru menemukannya dalam 2 hari ini. Daerah ini tampaknya telah dikejutkan oleh dunia. Terselubung, keberadaan apapun di luar alam bijak bela diri yang masuk ke sini, selama ia mengerahkan kekuatan di luar alam bijak bela diri, ia akan dilenyapkan oleh formasi besar. Berbicara tentang ini, suara Heitan juga sedikit lebih menakutkan. Untungnya, aku dan gadis yang merupakan Ratu Phoenix hanya saling berhadapan dengan aura, dan tidak benar-benar bertarung. Jika tidak, aku khawatir kedua bayi perempuan itu akan langsung terhapus oleh formasi besar. Mata Luo Chen sedikit menyipit ketika mendengar ini. Ia tidak tahu bahwa Kekaisaran Awan mengalir masih memiliki rahasia seperti itu. Luo Chen selalu bertanya-tanya mengapa Kekaisaran Awan mengapung begitu tertutup sehingga Kaisar Wu dapat berkuasa di sini. Sekarang setelah ia mendengar kata-kata Heitan, keraguan Luo Chen di dalam hatinya terpecahkan. Ternyata karena keterbatasan formasi besar, para master yang melampaui ranah Martial Saint tidak dapat mengerahkan kekuatan Wu Chaoyue Martial Saint dalam lingkup Kekaisaran Liu Yun. Meskipun para master ranah seni bela diri kuat, mereka tidak dapat menyapu seluruh Kekaisaran Liu Yun. Ya, Kekaisaran Liu Yun dibangun di atas pengasingan umat manusia. Ini adalah pengasingan para master manusia yang paling berdosa dan para master asing yang ditangkap. Masuk akal bahwa mungkin ada banyak master yang melampaui ranah seni bela diri di antara para master tersebut. Namun, Kekaisaran Liu Yun tidak memiliki berita tentang para master tersebut. Mata Luo Chen memancarkan sedikit kesedihan, dan masalah yang selalu mengganggunya segera terpecahkan. Saya khawatir Ratu Phoenix mengetahui rahasia ini. Luo Chen memikirkan Ratu Phoenix yang terkenal di dunia. Pada awalnya, ia telah melakukan undian untuk mendapatkan liontin darah Phoenix yang tidak lengkap, dan Ratu Phoenix merasakan fluktuasi liontin darah Phoenix dan bergegas ke Kekaisaran Awan terapung. Pada saat itu ia melepaskan jejak kekuatan Xuan Yuanao, dan pada saat yang sama memanggil naga iblis api penyucian arang hitam. Tetapi Ratu Phoenix menyerah untuk merebut liontin darah Phoenix, dan memilih untuk berdagang sebagai gantinya. Jika Anda tidak mengetahui rahasia Kekaisaran Awan mengalir, dengan kekuatan Ratu Phoenix, Anda pasti dapat mencoba menghisap darah Phoenix. Bagaimanapun, meskipun ia memiliki pedang leluhur pedang kristal di tubuhnya saat itu, ia tidak yakin apakah ia akan benar-benar dihargai oleh leluhur pedang dan menjadi penerusnya. Dengan kekuatan Permaisuri Huang, bahkan jika ia akan membuat Permaisuri Huang sedikit cemburu saat itu, ia seharusnya tidak membiarkan Permaisuri Huang bahkan tidak mencoba dan hanya memilih untuk berkompromi. Tidak, Senior King Xuan. Wajah Luo Chen tiba-tiba berubah, gemetar dalam hatinya. Ia tiba-tiba berpikir bahwa King Xuan sedang menerobos alam Saint King dalam kemunduran. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Heitan, begitu King Xuan menerobos ke alam Saint King,
itu akan menjadi tanggal kematiannya. Bocah Luo, yakinlah, jika Anda menerobos dalam Kekaisaran Awan Mengambang, Anda akan dikirim keluar dari Kekaisaran Awan Mengambang pada saat terobosan, tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda tidak mengerahkan kekuatan Anda di luar alam martial Saint sebelum memasuki Kekaisaran Awan Mengambang. Jika tidak, itu akan tetap dilenyapkan oleh formasi besar. He Tan tampaknya menyadari pikiran Luo Chen dan dengan cepat menjelaskannya. Luo Chen tidak bisa menahan napas lega ketika mendengar kata-kata itu, tetapi kemudian ekspresi Luo Chen menjadi sangat bersemangat. Jika King Xuan diteleportasi keluar dari Kekaisaran Liu Yun, bukankah anak Ye Ming akan menjadi pengikutnya? Bagaimanapun, King Xuan telah mempercayakan Ye Ming kepadanya sebagai pemandu, dan King Xuan banyak membantunya. Sejak awal, King Xuan banyak membantunya. Karena Luo Chen berjanji pada King Xuan untuk membantu membimbing Ye Ming, tentu saja dia tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi jika King Xuan diteleportasi keluar dari Kekaisaran Awan Mengalir, dan ketika King Xuan memasuki Kekaisaran Awan Mengalir lagi, saya khawatir saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Selama waktu ini, Li Xie hanya bisa mengikutinya. Apakah ini mencari masalah? Luo Chen tersenyum pahit, sedikit terdiam. Meskipun bakat Ye Ming bagus, Luo Chen tidak punya banyak pikiran untuk mengajari Ye Ming. Mengapa anak itu Ye Ming tidak pergi ke aula formasi untuk mundur? Luo Chen merenung sejenak, dan berpikir dalam hati. Di antara warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang Purba adalah keberadaan aula formasi. Meskipun aula formasi saat ini jauh lebih rendah daripada aula formasi di masa jayanya, sebagian warisan yang tersisa cukup bagi Ye Ming untuk dicerna dalam waktu yang lama. Waktunya habis. Itu tidak benar, tetapi Luo Chen dengan cepat menghilangkan gagasan itu. Ye Ming baru saja berhubungan dengan Dao Formasi belum lama ini. Meskipun bakat Dao Formasi luar biasa, saya khawatir akan sangat sulit untuk memahami warisan di Istana Formasi. Memasuki aula formasi untuk memahami hanya akan memperlambat peningkatan kekuatan Ye Ming. Meskipun dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk membimbing Ye Ming, dia tidak ingin jenius formasi seperti itu tertunda. Terutama Ye Ming masih murid King Xuan, dan King Xuan telah membantunya berkali-kali. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa menemukan cara untuk mengirim Ye Ming ke Sekte Formasi. Luo Chen merenung sejenak, dan berkata dalam hatinya. Sekte Formasi adalah sekte yang dibentuk oleh Master Formasi dalam catatan leluhur pedang Jianjing. Meskipun tidak seterpisah dangu, sekte ini juga dikenal di daratan. Dengan identitasnya sebagai pewaris leluhur pedang, mungkin tidak sulit untuk merekomendasikan seorang jenius formasi ke Sekte Formasi. Tetapi begitu Ye Ming memasuki Sekte Formasi, aku khawatir dia hanya bisa bertahan di Sekte Formasi untuk waktu yang lama, dan Sekte Formasi mungkin tidak cocok untuk Ye Ming, tetapi jika benar-benar tidak ada cara, dia hanya bisa menemukan cara untuk mengirim Ye Ming ke dalam formasi. Zong, Suedi Luo. Pada saat ini, Luo Chen tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Luo Chen tersadar. Dia melihat ke arah asal suara itu, dan melihat bahwa Wang Wuxin dan Wang Xi sama-sama menatapnya dengan ragu. Chen tersenyum meminta maaf. Maaf, saya agak terganggu. Luo Chen menatap Wang Xi dan Wang Wuxin, dan berkata dengan ragu-ragu, Senior Wang, apa yang penting untuk dikatakan? Ini tentang daftar naga. Wang Xi tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Pembukaan daftar naga seharusnya 5 hari kemudian. Kita harus tiba di kota kuno Qianlong setidaknya 3 hari sebelumnya. Ekspresi Luo Chen juga menjadi serius ketika mendengar kata-kata Wang Xi. Luo Chen juga telah mendengar tentang kota kuno Qianlong. Kota kuno Qianlong adalah tempat Long Bang berada. Kota ini dibangun oleh saudara-saudara Yun Huang dan Luo Lingyun serta Luo Jingcheng pertama dengan harta karun rahasia. Tiba di kota kuno Qianlong lebih awal berarti menempati pilar-pilar naga di kota tersebut. Perlu diketahui bahwa aura di kota kuno Qianlong jauh lebih kaya daripada tempat-tempat lain di Kekaisaran Liu Yun, dan di mana pilar naga berada, auranya lebih kaya. Tempat-tempat lain di kota kuno naga yang sangat tenggelam. Selain itu, ada banyak seni bela diri yang tertulis di pilar naga. Jika Anda dapat menembusnya, bahkan jika Anda gagal mencapai hasil yang baik dalam kompetisi peringkat naga, itu adalah perjalanan yang berharga. Oleh karena itu, setelah kota kuno Qianlong dibuka, akan ada banyak Tianjiao yang mengalir ke kota kuno Qianlong untuk bersaing memperebutkan pilar naga, dan mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka sebelum peringkat Qianlong dibuka.
Sayang sekali Sister Sue telah pergi ke Akademi Qiankun. Kalau tidak, jika Feng Bang lahir, Sister Sue seharusnya dapat memenangkan peringkat yang bagus. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Luo Qingsui sekarang adalah tubuh yang sangat dingin, dan kultivasinya hampir di atas rekan-rekannya. Jika dia memasuki kota kuno Phoenix tersembunyi tempat daftar Phoenix disembunyikan, dia mungkin bisa memenangkan 3 besar atau bahkan memenangkan daftar Phoenix. Bukan tidak mungkin menjadi nomor 1. Kapan senior Ye dan mereka akan pergi? Luo Chen menatap Wang Xi dan bertanya. Baik Ye Changli, Zhang Juechen, atau Yun Nisang akan berpartisipasi dalam daftar naga atau daftar Phoenix, dan daftar naga dan daftar Feng lahir pada saat yang sama, dan mereka dapat bepergian bersama. Meskipun Ye Changli dan yang lainnya berada di kuil binatang, Wang Xi ada di sini, dan Luo Chen secara alami tidak perlu pergi ke kuil binatang lagi. Kakak Ye dan kakak Zhang sedang menunggumu kembali. Wang Xi tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Jika kamu tidak kembali, kakak Luo, kita akan berangkat ke kota kuno Qianlong besok pagi. Kalau begitu kita akan berangkat besok, kata Luo Chen segera setelah mendengar ini. Setengah hari sudah cukup baginya untuk mengatur urusan keluarga Luo. Selain itu, naga api penyucian Heitan sedang duduk di kuil binatang buas. Meskipun Heitan tidak dapat mengerahkan kekuatan di luar alam orang bijak bela diri, itu sudah cukup untuk mengejutkan kuartet. Yi Luoshen tidak khawatir bahwa keluarga Luo akan diserang oleh keluarga Xiao saat ini. Bab 826, Tanah Kuno Zhenlong, Kunci Formasi Roh. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, tidak ada apa-apa selama 1 malam, dan keesokan paginya, Luo Chen dan Ye Changli dan yang lainnya meninggalkan Kabupaten Changlan dan bergegas menuju kota kuno Qianlong. Kali ini Luo Chen tidak membawa bulu emas. Adapun Ye Ming, dia tinggal di kuil binatang dan memahami formasi di sekitar kuil binatang. Di sisi lain, dia menunggu keluarga Ye untuk mengirim sumber daya dan mencoba menetaskan telur naga batu. Mengenai kompetisi daftar naga kali ini, Ye Ming tidak punya pikiran apapun. Dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga, dia hanya akan melewati tahap itu, dan dia tidak akan mendapatkan peringkat apapun. Daripada membuang-buang waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga, lebih baik tinggal di kuil binatang untuk mempelajari formasi. Luo Chen dan yang lainnya tidak lambat, mengandalkan susunan teleportasi, mereka mencapai tanah kuno Zhenlong tempat kota kuno Qianlong berada dalam waktu setengah hari. Ini tanah kuno Zhenlong. Luo Chen menatap dataran sepi di depannya, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia mampu merasakan aura tanah yang agung tersembunyi di bawah dataran ini, tetapi dengan aura tanah yang agung seperti itu, kota Longgu ini sepi, yang sungguh mengejutkan. Ini memang tanah kuno Zhenlong, Wang Xi mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam, saya sedikit terkejut saat pertama kali datang ke sini. Jelas, ada aura tanah yang agung tersembunyi di bawah tanah, tetapi tidak ada apapun di dataran ini. Vitalitas tampaknya telah dikutuk dengan cara tertentu. Mengenai mengapa ini terjadi, Anda akan mengerti mengapa Luo Suedi memasuki kota kuno Qianlong. Karena formasi tertentu. Begitu suara Wang Xi jatuh, Luo Chen berbicara. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan ketika dia merasakannya dengan saksama, dia juga menemukan beberapa keanehan. Meskipun urat tanah tersembunyi di gurun ini kaya, itu hanya di permukaan, dan sejumlah besar urat tanah samar-samar berkumpul di satu tempat, seolah-olah ada apa yang menarik urat tanah ini. Memikirkan keanehan di kota kuno Qianlong dan keanehan Longzhou, Luo Chen memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Mungkin formasi di kota kuno Qianlong yang mengumpulkan ki dari Vena bumi ke area kota kuno Qianlong, tanah tandus ini akan sangat tandus. Mendengar kata-kata Luo Chen, Wang Xi dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka tidak menyangka Luo Chen bisa menembus misteri secepat itu. Ya, memang karena metode pembentukannya, Yun Nisang mengangguk dan berkata, di kota kuno Qianlong, ada formasi pengunci roh, sedangkan di kota kuno Yinfeng, ada formasi penekan roh. Kota kuno ini, satu yin dan satu yang, menempati simpul urat tanah dari tanah kuno kota ini, dan mengumpulkan semua energi urat tanah di dua kota kuno. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung bergegas ke arah di mana urat tanah bertemu dalam persepsi. Ye Changli dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan mengikuti Luo Chen. Segera,
beberapa orang muncul di luar dua kota besar itu. Kedua kota itu dipisahkan oleh tembok. Kota di sebelah kiri memiliki pilar batu dengan seekor naga, dan keempat sudut tembok kota kuno di sebelah kanan memiliki 4 patung batu Phoenix. Di atas dua kota kuno itu, samar-samar Anda dapat melihat naga emas dan Phoenix berwarna-warni menari. Aku harus pergi untuk menempati posisi yang bagus di kota terlebih dahulu, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Yun Nisang tersenyum pada Luo Chen dan yang lainnya, dengan bayangan kelopak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, terbang menuju kota kuno Yinfeng. Luo Qingsui pergi ke Akademi Qiankun. Di antara Luo Chen dan yang lainnya, dialah satu-satunya yang berpartisipasi dalam kompetisi Fengbang. Seperti kota kuno Qianlong, ada juga keberadaan Feng Zhu di kota kuno Yinfeng, dan dia perlu menempatinya sesegera mungkin. Tempat yang bagus sudah cukup setelah Yun Nisang pergi, Luo Chen dan yang lainnya tidak menunda lagi, dan langsung meluncur ke kota kuno Qianlong. Tak lama kemudian, mereka berempat muncul di kota kuno Qianlong. Sudah banyak sekali orang jenius di kota kuno Qianlong ini. Saat ini, mereka sedang duduk di pilar naga, memejamkan mata dan bermeditasi, berniat untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum dimulainya kompetisi peringkat naga. Guli, Mang Huangho dari Kabupaten Mang Huang. Mata Ye Changli memadat, menatap pria agung yang duduk bersila di pilar naga tak jauh dari sana, matanya memancarkan sentuhan perang. Itukah pria sembrono yang membunuh 3 master bela diri dengan tubuh Wuzong tingkat ke-9? Mata Luo Chen sedikit menyipit saat mendengar ini, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Dia juga pernah mendengar nama Mang Huangho Guli. Dia adalah pemimpin di antara generasi muda, yang mampu bersaing dengan pendahulu Akademi Liu Yun, dan Luo Chen merasakan prestise yang sangat berat pada pria di depannya. Tekanan itu, bahkan ada gelombang kecerobohan, seolah-olah dia menghadapi raksasa yang sembrono. Ya, Ye Changli mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah seorang jenius dari periode yang sama dengan sepupuku. Sepupuku, dikalahkan olehnya di awal, dan keberadaannya tidak pasti sejak pertempuran untuk peringkat naga. Bahkan para tetua di klan tidak tahu di mana dia berada, atau apakah sepupuku akan muncul kali ini. Sepupu yang dikatakan Ye Xuechang adalah Ye Hao, jenius dari generasi sebelumnya dari keluarga Ye. Luo Chen menatap Ye Changli dan berkata sambil tersenyum. Ye Family Tianjiao Ye Hao adalah alternatif dari keluarga Ye. Dia belum berlatih ilmu pedang keluarga Ye. Sebaliknya, dia telah berlatih teknik senjata tersembunyi yang luar biasa. Dengan keterampilan cahayanya yang aneh, bahkan seorang master dengan kekuatan yang lebih tinggi darinya jangan berani menganggapnya enteng. Itu sepupu Ye Hao. Ye Changli mengangguk, ekspresinya sedikit menyesal. Ye Hao tidak terburu-buru kembali dari pertikaian internal keluarga Ye kali ini. Jika Ye Hao yang memimpin, dengan keterampilan cahaya aneh dan teknik senjata tersembunyi yang luar biasa, mungkin kali ini pertikaian internal keluarga Ye akan lebih mudah diredakan. Cui Ming, pisau pemecah jiwa dari kabupaten nanya. Tatapan Zhang Juechen jatuh pada pria lain yang memancarkan niat pedang yang kuat, niat pedangnya memancar keluar, wajahnya penuh dengan niat perang. Pemecah jiwa Cui Ming, lahir di keluarga pemburu di kabupaten nanya, mencari nafkah dari berburu sejak ia masih kecil. Kemudian, ketika berburu di pegunungan, ia tersesat ke sebuah gua dan mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh seorang master kaisar bela diri. Dengan teknik pedang yang ganas, pisau pemecah jiwa tidak pernah bisa hidup, dan Cui Ming telah membuat banyak reputasi di kabupaten nanya. Xiao Yixuan, pendekar tombak jenius dari keluarga Xiao. Tatapan mata Wang Xi terfokus pada seorang pria dengan tombak panjang dan wajah seperti mahkota giok, matanya berkilat membunuh. Keluarga Xiao menyerbu keluarga Wang, yang menyebabkan kehancuran keluarga Wang. Meskipun Wang Wuxin, Yun Suemei, kepala pelayan Yan Zong, dan Wang Yan, seniman bela diri tersembunyi dari keluarga Wang, berhasil melarikan diri, tetapi murid dan pelayan keluarga Wang lainnya gagal melarikan diri. Astaga, permusuhan antara keluarga Wang dan keluarga Xiao tidak mungkin lagi diselesaikan. Sekarang melihat kejeniusan keluarga Xiao, Wang Xi tentu saja tidak dapat menahan niat membunuh di dalam hatinya. Mendengar kata-kata Wang Xi, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya pada kejeniusan keluarga Xiao, dengan warna yang sedikit berbeda di matanya. Misi berantainya memungkinkannya untuk membunuh kejeniusan keluarga Xiao di peringkat naga. Oleh karena itu, Luo Chen tentu saja akan lebih memperhatikan kejeniusan keluarga Xiao. Bagaimanapun,
Ini terkait dengan hadiah dari misi berantainya. Kuasai pilar naga terlebih dahulu. Tatapan Luo Chen menyapu wajah jenius keluarga Xiao. Setelah menuliskan wajah jenius keluarga Xiao, dia menoleh ke Ye Changli dan Zhang Juechen serta Wang Xi berkata, perebutan peringkat dalam peringkat naga bukan karena mereka dapat menantang siapapun yang ingin mereka tantang. Pada tahap awal, mereka saling bersaing sesuai dengan keinginan kota kuno Qianlong, dan memperebutkan 36 orang terkuat, lalu 30. Persaingan antara keenam orang itu, saling melahap energi naga, meraih poin, dan bersaing untuk menjadi yang terkuat. Persaingan peringkat Feng Bang sangat mirip dengan peringkat naga, kecuali bahwa yang bersaing di kota kuno Yin Feng bukanlah energi naga, tetapi energi Phoenix sejati yang diubah oleh energi urat bumi. Mendengar kata-kata Luo Chen, ketiga Ye Changli mengangguk, lalu masing-masing memilih pilar naga. Mereka juga sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, jadi mereka memilih pilar naga yang dekat dengan pilar naga tengah. Anda harus tahu bahwa pertarungan untuk memperebutkan pilar naga tidak semudah siapa yang datang pertama. Semakin dekat Anda dengan pilar naga tengah, semakin kuat gaya tolaknya. Jika kekuatannya tidak mencukupi, Anda tidak akan dapat menaiki pilar naga. Oleh karena itu, pemilihan pilar naga juga merupakan ilmu. Jika Anda memilih pilar naga tetapi gagal menaikinya, itu akan sepenuhnya direduksi menjadi bahan tertawaan. Dan jika seseorang gagal memanjat pilar naga 3 kali berturut-turut, mereka akan langsung dikirim keluar dari kota kuno Qianlong dan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan daftar naga. Karena orang idiot yang tidak memiliki kesadaran diri seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi daftar naga. Oleh karena itu, banyak jenius dengan kekuatan yang tidak mencukupi lebih suka menyerah memperjuangkan pilar naga daripada terburu-buru memanjat pilar naga, karena mereka tahu konsekuensi dari gagal memanjat pilar naga. Jika mereka tidak memanjat pilar naga, mereka masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga, bahkan jika mereka dengan cepat tersingkir. Mereka juga dapat tinggal di kota kuno Qianlong untuk menonton pertempuran. Menonton pertandingan antar Tianjiao yang selevel juga sangat bermanfaat bagi para jenius itu, dan jika mereka diteleportasi keluar dari kota kuno Qianlong, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk menonton pertempuran. Oleh karena itu, banyak jenius yang tahu kekuatan mereka tidak cukup lebih suka tidak bertarung demi pilar naga daripada dikirim keluar dari kota kuno Qianlong karena kegagalan mereka memanjat pilar naga. Tentu saja, ketiga Ye Changli tidak akan khawatir bahwa kekuatan mereka tidak akan mampu menaiki pilar naga, tetapi pilar naga yang dipilih oleh mereka bertiga sangat dekat dengan bagian tengah, sehingga mereka juga menarik banyak perhatian. Lagi pula, semakin dekat pilar naga dengan bagian tengah, semakin sulit untuk didaki. Jika Anda tidak yakin dengan kekuatan Anda sendiri, hanya sedikit orang yang memilih untuk menantang pilar naga di dekat bagian tengah. Ambil saja sendiri. Seorang jenius memandang ketiga Ye Changli, dengan jijik, di atas pilar naga yang tidak jauh. Dia adalah seniman bela diri tingkat 2, tetapi dia masih gagal ketika mencoba memanjat pilar naga di dekat bagian tengah, dan akhirnya harus memilih pilar naga saat ini. Selain dia, banyak jenius dengan basis kultivasi yang lebih tinggi juga gagal memanjat pilar naga di dekat bagian tengah, membuat pilihan yang sama seperti dia. Sekarang aura dari Ye Changli dan yang lainnya tidak lebih dari seni bela diri tingkat pertama, dan sedikit lebih lemah darinya, dia berani menantang pilar naga di dekat bagian tengah, benar-benar menghina dirinya sendiri. Para jenius di pilar naga di dekatnya juga mengangguk dalam-dalam. Pilar naga ini tidak begitu mudah untuk didaki. Selain menguji kekuatan setiap individu, pilar ini juga memiliki persyaratan bakat tertentu. Jangan pernah berpikir untuk menaiki pilar naga yang dipilih. Luo Chen tidak terlalu terkejut. Ye Changli dan yang lainnya tidak lemah dalam hal bakat. Tidak ada kesulitan dalam memanjat pilar naga yang dekat dengan bagian tengah. Dia lebih peduli tentang pilar naga mana yang akan dia panjat. Tatapan Luo Chen menyapu pilar naga yang telah dipanjat Ye Changli, dan dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah memanjat pilar naga seperti itu, dan itu tidak menimbulkan tantangan apapun baginya. Setelah merenung sejenak, tatapan Luo Chen jatuh pada pilar naga yang menjulang tinggi di tengah. Pilar naga ini telah ada sejak kota kuno Qianlong didirikan, dan pilar naga ini selalu dianggap tidak dapat didaki. Tidak peduli seberapa menakjubkan dan cemerlangnya seorang jenius, tidak pernah berpikir untuk memanjat pilar naga ini. Karena paksaan pilar naga akar terlalu kuat, Wu Zun biasa tidak dapat terlalu dekat dengan pilar naga,
dan para jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga tidak terlalu mudah. Kecuali beberapa puncak, sebagian besar dari mereka berpartisipasi. Para jenius yang bersaing untuk mendapatkan daftar naga bahkan berada di ranah Wuzong, dan ada juga para jenius di ranah Wuzong, seperti acara akbar ini, tetapi ada lebih banyak lagi jenius di ranah Wuzong. Oleh karena itu, pilar naga di tengah tidak pernah memiliki kejeniusan untuk dicoba, karena mereka bahkan tidak dapat mendekati pilar naga. Atau, cobalah, hati Luo Chen sedikit tergerak. Paksaan dari pilar naga tidak berbeda dengan angin sepoi-sepoi di wajahnya. Dia telah melihat Ratu Burung Phoenix dan arang hitam dari naga api penyucian. Paksaan itu, dia telah melihat paksaan dari banyak pembangkit tenaga Saint Lord Realm di Abyss of Burial Heaven, dan dia tidak merasakan paksaan pada pilar naga itu. Selama dia ingin memanjat pilar naga tengah, paksaan yang dipancarkan pilar naga tidak akan berpengaruh padanya sama sekali. Hati Luo Chen baru saja tergerak, tetapi dia mendengar ledakan seruan dari sekelilingnya. Melihat sekeliling, Luo Chen menemukan bahwa Ye Changli dan yang lainnya telah menaiki pilar naga yang dipilih, dan mereka duduk di pilar naga dengan ekspresi tenang. Seruan dari sekeliling justru karena ini. Bagaimanapun, kesulitan memanjat pilar naga jelas bagi semua orang. Bahkan banyak jenius di atas ranah seni bela diri kelas 1 telah gagal untuk naik, tetapi Ye Changli dan yang lainnya dengan mudah mendaki beberapa itu. Akar naga secara alami akan menarik seruan. Tetapi Luo Chen tidak terlalu terkejut, dia tahu bakat Ye Changli dan yang lainnya dengan sangat baik. Apakah itu hati pedang tajam Wang Xi, tulang pedang alami Zhang Juechen, atau bakat Ye Changli, semuanya sangat tinggi, dan beberapa dari mereka adalah jenius yang dapat melompati dan menantang, meskipun hanya seni bela diri peringkat pertama tetapi bahkan jika itu melawan master bela diri peringkat kelima, itu tidak akan tertinggal. Itu Ye Changli, tuan muda tertua dari keluarga Ye. Seseorang di antara kerumunan mengenali identitas Ye Changli dan berkata dengan heran, kalau begitu, dua lainnya seharusnya milik Kekaisaran Awan Terapungku. Tanpa diduga, kali ini di Kekaisaran Awan Terapungku, seseorang telah memanjat 9 pilar naga tengah. Kali ini kita akhirnya bisa bangga akan hal itu. Ya, di masa lalu, para jenius dari dunia luar memanjat 9 pilar naga di tengah, yang menarik segala macam ejekan dari para jenius luar. Kali ini kita akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk membantah. Anak laki-laki itu belum memilih pilar naga. Dia bisa berjalan dengan tuan muda keluarga Ye. Aku khawatir dia juga seorang jenius dengan level yang sama. Mungkin dia juga akan memilih salah satu dari 9 pilar naga di dekat bagian tengah. Jika pemuda itu dapat menaiki salah satu dari 9 pilar naga di tengah, maka setidaknya 4 orang di Kekaisaran Awan Terapungku telah menaiki 9 pilar naga di dekat bagian tengah kali ini, jadi tidak perlu khawatir ditertawakan oleh para jenius luar. Petik 2. Mendengar perbincangan di sekitarnya, tatapan Luo Chen tetap tidak berubah, tatapannya tertuju pada pilar naga di tengah, dan dia telah membuat keputusan di dalam hatinya, Suedi Luo, bakatmu masih di atas kami, jadi sebaiknya kau coba pilar naga di tengah. Pada saat ini, Ye Changli membuka matanya, menatap Luo Chen, dan berkata dengan tegas. Dia tahu seberapa kuat kekuatan Luo Chen. Paksaan yang dipancarkan oleh pilar naga tengah hampir tidak dapat ditopang olehnya. Kekuatan Luo Chen jauh lebih baik darinya. Sejauh menyangkut Luo Chen, itu mungkin bukan apa-apa. Kakak Ye, benar? Wang Xi juga membuka matanya, mengangguk perlahan, dan tersenyum pada Luo Chen, siswa Luo. Kau pasti bisa mencoba memanjat pilar naga tengah. Itu benar-benar tidak bagus. Kau bisa memilih yang lain. Tidak masalah jika akarnya dekat dengan bagian tengah pilar naga. Bagaimanapun, dengan kekuatan kakak muda Luo, memanjat 9 pilar naga di dekat bagian tengah seperti makan dan minum. Tidak perlu banyak usaha sama sekali. Kakak Sue Luo, sebaiknya kau mencobanya. Zhang Juechen juga mendesak. Tidak ada seorang pun yang mampu menaiki pilar naga tengah selama ribuan tahun. Cobalah. Ketika para jenius di sekitar mendengar kata-kata Zhang Juechen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tahu betul bahwa mustahil bagi para jenius seperti Zhang Juechen untuk merendahkan diri demi mempromosikan orang lain. Mereka tidak akan melakukan ini, dan mereka tidak mau repot-repot melakukannya. Luo Chen dapat dikenali oleh Zhang Juechen dan yang lainnya, dan itu menunjukkan sebuah masalah, yaitu, kekuatan Luo Chen sepenuhnya lebih unggul dari mereka di mata Zhang Juechen dan yang lainnya.
Jika tidak, bahkan jika kekuatan Luo Chen lebih kuat dari Zhang Juechen dan yang lainnya, mustahil bagi Zhang Juechen dan yang lainnya untuk membujuk Luo Chen untuk memanjat pilar naga tengah. Hanya ada satu kemungkinan untuk hal semacam ini terjadi, dan itu adalah kekuatan Luo Chen jauh lebih unggul dari Zhang Juechen dan yang lainnya. Hanya saja Luo Chen terlihat jauh lebih muda dari Zhang Juechen dan yang lainnya. Jika kekuatan Luo Chen melampaui Zhang Juechen dan yang lainnya, seberapa menakjubkan bakatnya. Luo, seseorang di antara kerumunan berkedip, dan bertanya dengan heran, mungkinkah Luo Chen yang dikenal sebagai siswa paling berprestasi di Akademi Liu Yun dalam ribuan tahun? Reputasi Luo Chen di Kekaisaran Liu Yun tidak begitu besar, kecuali kekuatan teratas, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui keberadaan Luo Chen. Tetapi mereka yang dapat muncul di kota kuno Qianlong semuanya adalah para jenius dari berbagai kekuatan. Mereka secara alami juga mengetahui beberapa berita yang tidak diketahui orang biasa. Beberapa bulan yang lalu, Akademi Liu Yun merekrut seorang siswa yang sangat mempesona yang mengaku sebagai Liu Yun. Akademi tersebut adalah yang terkuat dalam 1000 tahun, bahkan lebih mempesona dari Ratu Phoenix yang terkenal di daratan 300 tahun yang lalu. Mereka tidak berpikir ke arah ini sebelumnya, tetapi para jenius ini juga orang-orang yang berpikiran tajam, jadi tidak sulit untuk memikirkan identitas Luo Chen. Apa? Ini adalah jenius yang baru saja memasuki Akademi Awan Mengalir dan telah melewati menara ujian 20 lantai, atau bahkan jika itu bukan karena tingkat kultivasinya yang tidak memadai, dia dapat melewati lebih banyak menara ujian. Rupanya seseorang di antara kerumunan telah mendengar tentang perbuatan Luo Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Anda harus tahu bahwa ini adalah bakat arogan yang telah membuat Kaisar Yun khawatir. Apa ini? Seseorang di antara kerumunan melirik pembicara dengan jijik, dengan ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya, dan berkata dengan gembira, Luo Chen ini, perbuatan guru Luo yang paling terkenal bukanlah ini, tetapi dengan seni bela diri. Tubuhnya, Sheng Sheng menerima pukulan dari seorang pria kuat di alam Kaisar bela diri, dan dia tidak terluka. Bab 831, Niat Pedang Membunuh, Langit dan Bumi Memudar. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, mungkin dia benar-benar bisa memanjat pilar naga di tengah. Mendengar perkataan orang itu, seseorang di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, dengan tubuh Wuling, Luo Chen mampu melawan pukulan penuh Kaisar Wu. Sekarang Luo Chen sudah menjadi ahli bela diri tingkat pertama, saya khawatir bahkan dia memiliki peluang besar untuk menang melawan Kaisar Wu. Paksaan yang dipancarkan pilar naga di tengah itu kuat, tetapi itu hanya ditujukan pada kekuatan Master Wu Zun. Jika basis kultivasi mencapai ranah Raja Wu, kemungkinan besar akan dapat memanjat dengan paksaan pilar naga itu. Dan kekuatan Luo Chen mungkin lebih kuat dari Raja Wu, sangat mungkin Long Zhu Tengah tidak dapat menghentikan Luo Chen. Semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar dapat menaiki pilar naga tengah, itu akan menjadi kemuliaan tertinggi, dan itu akan sama terhormatnya dengan para jenius Kekaisaran Awan Mengalir. Bagaimanapun, para jenius luar selalu menantang pilar naga di tengah, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jika Luo Chen dapat menaiki pilar naga tengah, itu pasti akan menjadi tamparan di wajah para jenius luar itu, memberi tahu mereka bahwa Kekaisaran Awan Mengalir bukannya tanpa kejeniusan. Hanya karena anak itu ingin menaiki pilar naga tengah. Pada saat ini, suara sumbang datang tidak jauh dari sana. Semua orang mengikuti gengsi dan melihat Xiao duduk di pilar naga. Xiao Yixuan tidak tahu kapan dia sudah membuka matanya, menatap Luo Chen, matanya penuh dengan penghinaan. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Luo. Meskipun Xiao Yixuan jarang bertanya tentang hal-hal keluarga Xiao, dia juga tahu masalah yang disebabkan Luo Chen pada keluarga Xiao. Sekarang setelah dia mendengar semua orang memuji Luo Chen begitu banyak, Xiao Yixuan secara alami merasa tidak puas. Benar sekali, mereka hanya sekelompok orang idiot yang belum pernah melihat dunia, kata Xiao Yixuan sebelum dia selesai berbicara. Seseorang melanjutkan, dan hanya penduduk asli Kekaisaran Awan Mengalir ini yang akan menganggapnya sebagai seorang jenius. Jika pilar naga di tengahnya begitu bagus, kita sudah menaikinya sejak lama, tetapi sekarang giliran dia untuk mendapatkannya. Kali ini adalah seorang jenius dari dunia luar. Dia tidak tahu perbuatan Luo Chen,
tetapi dia tidak suka ketika mendengar semua orang memuji Luo Chen. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah Xiao Yixuan, dan mata jenius luar itu penuh dengan niat membunuh. Tatapan Luo Chen menyapu dari sekelilingnya, ekspresinya tidak berfluktuasi, tetapi tatapannya membeku sejenak pada jenius luar dan Xiao Yixuan, dan ada beberapa gelombang lagi di matanya. Xia Chong tidak bisa berbicara tentang es, Luo Chen berkata lembut, sudut mulut Luo Chen sedikit terangkat. Setelah selesai berbicara, sosok Luo Chen melesat, dan dia langsung melesat menuju pilar naga di tengah. Dia berada di udara, dan aura pedang yang mencengangkan terpancar dari tubuh Luo Chen. Itu adalah aura membunuh yang paling murni, membelah dunia dan mengatur ulang alam semesta. Dibandingkan dengan aura pedang pembunuh di tubuh Luo Chen, tekanan kursif yang dipancarkan oleh pilar naga di tengah lebih seperti kunang-kunang daripada di Hwiwe. Aura pedang pembunuh yang menjulang ke langit tampaknya telah mengubah dunia menjadi hitam dan putih. Sungguh aura pedang yang kuat. Seseorang di antara kerumunan berseru. Mereka tahu bahwa pemandangan di sekitarnya tidak banyak berubah. Alasan mengapa mereka merasa langit dan bumi menjadi pucat hanyalah ilusi bahwa mereka terpengaruh oleh aura pedang pembunuh. Bagaimanapun, bahkan jika Luo Chen adalah orang kuat di alam Kaisar Wu, saya khawatir aura pedangnya sendiri tidak akan dapat menyebabkan perubahan di dunia, tetapi meskipun demikian, aura pedang yang ditunjukkan oleh Luo Chen sangat menakjubkan. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang biasa, melainkan para jenius dari pasukan masing-masing. Hanya dengan mengandalkan niat pedang mereka, mereka dapat memberikan dampak yang begitu besar pada mereka, yang menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan Luo Chen tentang niat pedang. Tatapan Xiao Yixuan langsung menjadi sangat serius, wajahnya bahkan lebih suram, dan ekspresi para jenius luar itu membeku di tempat. Mereka baru saja memutuskan bahwa Luo Chen tidak dapat memanjat pilar naga tengah, dan Luo Chen menunjukkan niat pedang yang luar biasa, yang sama saja dengan memberi mereka awal yang baik. Bahkan jika niat pedangnya kuat, pilar naga ini tidak dapat dinaiki jika niat pedangnya kuat. Seorang jenius luar berkata dengan dingin, tetapi kepercayaan dirinya tidak terlalu kuat, karena apa yang ditunjukkan Luo Chen. Niat pedangnya terlalu menakjubkan, dan mereka tidak tahu seberapa banyak yang dapat dilakukan Luo Chen. Hanya saja mereka tidak ingin kehilangan momentum, jadi mereka hanya menggigit peluru dan mengatakannya. Terlebih lagi, jika Luo Chen benar-benar menaiki pilar naga tengah, kemana wajah mereka akan pergi? Ketika para jenius kekaisaran Liu Yun di sekitarnya mendengar kata-kata pria itu, ejekan muncul di wajah mereka. Mereka dapat mendengar bahwa jenius luar kurang percaya diri, dan inilah yang ingin mereka dengar. Mereka selalu ditekan oleh para jenius luar. Hari ini, jarang sekali orang mengangkat alis sekali, dan hatinya bahkan lebih gembira. Luo Chen juga mendengar kata-kata jenius di luar, dan warna mengejek melintas di matanya, dan dia menyebar selangkah demi selangkah, menginjak tonjolan di pilar naga dan menyapu ke atas. Paksaan yang mengerikan pada pilar naga itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya, tidak ada efek sama sekali. Segera, Luo Chen menaiki pilar naga hampir setengah jarak, dan semua orang di bawah tercengang. Bahkan Ye Changli dan yang lainnya terkejut. Jika Luo Chen memanjat 9 pilar naga yang dekat dengan bagian tengah, mereka tidak akan terkejut jika mereka memiliki kecepatan ini. Bagaimanapun, kekuatan Luo Chen terletak di sini, dan jika tidak ada kecepatan seperti itu, mereka akan terkejut. Tetapi kesulitan memanjat pilar naga di tengah adalah 10 atau bahkan 100 kali lebih sulit daripada pilar naga di dekat bagian tengah. Luo Chen masih memiliki kecepatan seperti ini, tetapi itu sangat mengejutkan mereka. Kekuatan Sui di Luo mungkin jauh lebih kuat dari yang kita duga. Ye Changli menghela nafas sedikit. Sebelumnya, Luo Qingsui berhasil memadatkan tubuh es yang ekstrim dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, yang menyebabkan mereka melepaskan semua kekuatan penekan mereka. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen sekarang membuat mereka bahkan berpikir untuk mengejar ketinggalan. Tidak bisa bangun, para penjahat Sui di Luo terlalu menakjubkan, dan mereka pasti akan mendominasi dunia seperti Ratu Phoenix di awal. Kita beruntung mengejarnya, tetapi itu juga kemalangan kita. Nada bicara Zhang Juechen sedikit aneh, tetapi wajahnya tetapi semangat juang yang mencengangkan muncul. Dengan tujuan seperti itu, dia tidak khawatir tidak akan memiliki motivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Selama mereka dapat mengikuti Luo Chen dan melihat punggung Luo Chen dari kejauhan, mereka pasti akan menjadi jenius paling hebat di dunia.
Mata Xiao Yixuan tampak suram. Semakin menakjubkan bakat Luo Chen, semakin dia iri pada Luo Chen. Bagaimanapun, keluhan antara Luo Chen dan keluarga Xiao bukanlah keluhan pribadi yang sederhana, tetapi dua kekuatan besar yang berlangsung selama hampir 1000 tahun. Dendam, belum lagi, keluarga Xiao secara diam-diam mengirim orang untuk membunuh Luo Chen berkali-kali. Keluhan ini tidak dapat diselesaikan sejak lama. Keluarga Xiao, Luo Chen dan keluarga Luo tempat mereka berasal ditakdirkan hanya memiliki satu yang tersisa, dan bakat Luo Chen semakin mengkhawatirkan, semakin besar ancaman bagi keluarga Xiao. Anak ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Niat membunuh muncul di mata Xiao Yixuan, dan matanya ke arah Luo Chen penuh dengan niat membunuh. Xiao Yixuan tahu bahwa akan sulit untuk menyingkirkan Luo Chen dengan kekuatannya sendiri, tetapi ini adalah kota kuno Qianlong. Ada banyak orang kuat yang kesepian dan orang kuat dari semua kekuatan besar yang akan bertarung di kota kuno. Dia pasti bisa menghabiskan harga untuk memindahkan para penguasa tunggal itu menyerang Luo Chen. Bagaimanapun, keluarga Luo tidak memiliki kekuatan sebesar keluarga Xiao. Biarkan para penguasa tunggal itu menyerang dan membunuh keturunan dari kekuatan besar itu. Mungkin para penguasa tunggal itu akan ragu-ragu, tetapi mereka hanya menyerang dan membunuh seorang Luo Chen yang tidak memiliki latar belakang. Bayar saja, harganya mungkin tidak dapat mengundang cukup banyak penguasa. Biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu. Dengan belayan di dalam hatinya, Xiao Yixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir sambil menatap Luo Chen seolah-olah melihat orang mati. Luo Chen tidak memperhatikan pembicaraan di sekitarnya. Setelah setengah jalan mendaki, dia juga merasakan sedikit tekanan. Paksaan besar itu menindasnya dari segala arah, dan ada serangan jiwa yang terus-menerus memengaruhi lautan kesadarannya. Jika bukan karena pengetahuannya bahwa laut dan langit dilindungi oleh naga sejati jiwa yang dibudidayakan oleh 9 transformasi Yunlong, di bawah dampak jiwa yang konstan, dia akan lama gagal memanjat dan terlempar dari pilar naga. Tidak heran tidak ada yang berhasil memanjat pilar naga tengah selama bertahun-tahun, pikir Luo Chen dalam hati. Para jenius yang selalu muncul di kota kuno Qianlong mungkin menakjubkan, tetapi mereka hanya terbatas pada kultivasi seni bela diri. Sedangkan untuk jiwa, banyak jenius hanya mengandalkan kultivasi seni bela diri untuk meningkatkan jiwa mereka. Bagaimanapun, sebagian besar prajurit harus menunggu sampai mereka melangkah ke ranah seni bela diri raja atau bahkan seni bela diri raja sebelum mereka mulai menyentuh seni rahasia jiwa. Dan dampak jiwa yang dikirim oleh pilar naga tengah tidak ada habisnya. Bahkan seorang prajurit yang telah berlatih beberapa seni rahasia jiwa tidak dapat menahannya, jadi tidak ada yang mampu memanjat pilar naga tengah selama ribuan tahun. Sesuatu yang tidak terduga, sebenarnya, bahkan Luo Chen, meskipun kekuatan jiwanya sangat kuat karena perannya sebagai seorang alkemis, dia bahkan telah meminum pil peningkat jiwa seperti pil roh ungu, tetapi jika dia belum berlatih Yunlong peringkat ke-9, dia akan menjadi naga jiwa sejati. Jika metode rahasia jiwa apapun di bawah peringkat surgawi tidak berlaku baginya, dia mungkin tidak dapat bertahan di bawah dampak jiwa yang tak berujung. Hanya karena peringkat ke-9 Yunlong, dampak jiwa yang terus-menerus tidak dapat memengaruhi Luo Chen sama sekali. Laut kesadaran yang baru saja menyerbu Luo Chen dengan mudah ditekan oleh naga jiwa sejati yang melayang di atas laut. Luo Chen tidak dapat memicu badai apapun. Setelah bertubuh pendek, alis Luo Chen melotot, dan kekuatan jiwa tiraninya meledak, menyebar ke seluruh tubuh Luo Chen, dan terdengar raungan naga samar di udara. Kecepatan Luo Chen meningkat beberapa poin dari udara tipis, dengan kecepatan yang lebih cepat bergegas menuju puncak pilar naga, dan dalam sekejap mata, Luo Chen telah memanjat 3/4 dari tinggi pilar naga. Ada pertunjukan. Jenius Kekaisaran Liu Yun di bawah melihat pemandangan ini dengan terkejut. Jika Luo Chen benar-benar naik ke tengah pilar naga, mereka mungkin memenangkan salah satu dari mereka dalam kompetisi peringkat naga ini. Prestasi yang tidak dapat saya pikirkan. Wajah para jenius luar di sekitar mereka menjadi sangat jelek. Jika Luo Chen benar-benar memanjat pilar naga tengah, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan Luo Chen dalam pertempuran untuk daftar naga di belakang. Mereka mungkin kalah kali ini. Wajah yang besar. Bahkan ada banyak jenius luar yang diam-diam menyesali mengapa mereka datang untuk bersaing memperebutkan daftar naga kali ini. Luo Chen tidak peduli dengan pikiran orang lain, sebenarnya Luo Chen tidak punya energi untuk peduli dengan orang lain. Karena semakin tinggi dia mendaki, semakin besar dampak jiwa yang dihadapi Luo Chen. Ketika dia hendak mendaki ke puncak,
bahkan jika Luo Chen memiliki Yunlong Nin Rank dalam kultivasinya, dia samar-samar akan merasakan bahwa pengetahuannya tentang lautan bergetar, dan pemandangan di depannya terus berubah, sepertinya ada kemungkinan untuk pingsan kapan saja. Bahkan jika aku memanjat pilar naga dengan sangat keras, tidak mengherankan bahwa tidak ada yang berhasil memanjat pilar naga tengah dalam ribuan tahun. Luo Chen memfitnah. Dia tahu betul betapa menakjubkan kekuatan jiwanya telah mencapai. Bahkan Wudi rata-rata mungkin tidak dapat melampauinya. Selain itu, dia telah mengolah Yunlong Nin Rank dari warisan keluarga Luo, dan pertahanan jiwanya sangat menakjubkan. Namun, dalam kasus ini, dia masih merasa bahwa lautan kesadarannya bergolak di bawah dampak jiwa yang tak berujung. Beralih ke jenius lain, belum lagi, saya khawatir bahkan gelombang kedua dampak jiwa tidak akan mampu bertahan. Hidup, para jenius itu akan memuntahkan darah dan terbang terbalik, jatuh dari pilar naga. Saya khawatir bahwa kecuali untuk para talenta yang lahir dengan kekuatan jiwa yang sangat menakjubkan dan lahir dengan jiwa di alam void, hanya monster tua yang mungkin terlahir kembali dan terlahir kembali yang dapat menaiki pilar naga tengah. Luo Chen merasakan goncangan jiwa-jiwa di sekitarnya seperti air pasang, dan dia terdiam. Mungkin pilar naga tengah tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang bisa memanjatnya sejak awal. Formasi di atasnya terlalu misterius dan rumit, dan itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani oleh Tian Jiao biasa. Faktanya, tebakan Luo Chen tidak salah. Kota kuno Qianlong ini telah ada lebih lama dari Kekaisaran Awan mengalir. Kota kuno Qianlong dan kota kuno Yinfeng selalu menjadi kunci untuk menekan Qi dari nadi naga dan Qi dari nadi bumi. Hanya saja Kaisar pertama Yun mendirikan Kekaisaran Liu Yun, dan baru kemudian bergabung dengan beberapa kaisar lainnya untuk menempa daftar naga Liu Yun dengan harta karun rahasia. Namun, bahkan Yun Huang tidak dapat mengendalikan daftar naga Liu Yun, yang menyebabkan daftar naga Liu Yun disembunyikan di kota kuno Qianlong dan lahir sesekali untuk menyaring para jenius. Adapun Feng Bang, sebenarnya dikendalikan oleh Yun Huang pertama saat itu. Baru setelah jatuhnya Yun Huang pertama, Feng Bang kembali ke kota kuno Yinfeng di bawah pengaruh sebab dan akibat. Sejak saat itu, tidak ada yang dapat mengendalikan Feng Bang ini. Ketika Yun Huang pertama menjelajahi kota kuno Qianlong, ia menggunakan harta karun rahasia untuk membangun kembali kota kuno Qianlong, yang menambahkan pilar naga yang tak terhitung jumlahnya ke kota kuno Qianlong, tetapi ada satu hal yang tidak dapat diubah oleh Yun Huang pertama, yaitu Qianlong. Pilar naga besar yang menjulang ke awan di tengah kota kuno. Faktanya, pilar naga yang dibuat oleh Yun Huang generasi pertama semuanya adalah tiruan dari pilar naga tengah, dan bahkan kekuatan Yun Huang generasi pertama sama sekali tidak dapat mengguncang pilar naga tengah. Jadi dalam arti tertentu, Kaisar Yun generasi pertama tidak menyangka ada orang yang dapat menaiki pilar naga tengah. Karena meskipun pilar naga di tengah memiliki kekuatan yang berbeda karena kekuatan pendaki yang berbeda, satu hal dapat dipastikan, yaitu, tekanan pilar naga ini telah mencapai 10 kali atau lebih dari pendaki. Jika tidak sampai ekstrim di alam, dan tidak ada cacat sama sekali, mustahil untuk memanjat pilar naga di tengah. Akan tetapi, bahkan seorang jenius luar biasa seperti Jian Zuo pun tidak berani mengatakan bahwa dirinya telah mencapai titik ekstrim di setiap bidang, sehingga dapat dikatakan bahwa pilar naga tengah memang tidak dimaksudkan untuk dinaiki. Sejak awal sangat disayangkan bahwa meskipun pilar naga tengah sangat sulit untuk didaki dan memiliki berbagai batasan, ia telah bertemu Luo Chen. Meskipun teknik kultivasi dan seni bela diri Luo Chen bukanlah yang terbaik, itu adalah teknik dan seni bela diri yang sangat indah yang telah diintegrasikan secara sistematis, menggabungkan banyak teknik dan seni bela diri terbaik, dan mengambil esensinya. Ini benar apakah itu trik keberuntungan, melangkah di langit, atau melewati air dan cahaya yang mengalir. Meskipun teknik dan seni bela diri ini tidak dapat dikatakan sebagai yang terbaik di dunia, itu adalah fondasi yang paling kokoh. Dan pilar naga di tengah, dalam arti tertentu, adalah untuk menguji apakah seniman bela diri dapat mencapai fondasi dengan cukup kuat, apakah telah mencapai ekstrim di setiap alam. Di bawah tatapan semua orang di bawah, Luo Chen dengan cepat menerobos awan, dan hanya butuh setengah langkah untuk sepenuhnya menaiki pilar naga tengah. Dan langkah terakhir ini adalah yang paling sulit untuk dilalui. Di atas Luo Chen, urat tanah yang tak terhitung jumlahnya bertemu untuk membentuk gunung urat tanah yang menjulang tinggi, dan gunung itu dikelilingi oleh urat naga yang tak terhitung jumlahnya. Urat naga membuat nyanyian naga yang keras. Gunung yang dibentuk oleh Qi dari Vena bumi membawa Qi Vena naga yang agung untuk menekannya,
dan tampaknya dia ingin sepenuhnya menekan Luo Chen, seorang anak laki-laki yang tidak tahu ketinggian langit. Selain penindasan ki dari Vena Bumi dan ki dari Vena Naga, Luo Chen merasakan bahwa ada dampak jiwa yang mengerikan muncul dari udara tipis di kehampaan, dan ingin menghancurkan lautan kesadarannya, membuatnya benar-benar kehilangan kemungkinan untuk memanjat pilar naga. Kamu ingin menghentikanku? Hari ini aku ingin naik ke pilar naga tengah. Luo Chen menyadari keterkejutan jiwa yang mengerikan di sekitarnya, mata Luo Chen memadat, dan kristal pedang leluhur pedang berdetak di dalam hatinya. Dia tidak mendesak kekuatan leluhur pedang Jianjing, hanya karena Luo Chen mendesak niat pedang pembunuhnya sendiri secara ekstrim, dan mesin ki menarik leluhur pedang Jianjing di dalam hatinya. Ada cahaya pedang tak kasat mata yang berkelebat di udara, alis Luo Chen melotot, dan pedang rahasia jiwa yang melayang di lautan pengetahuan langsung meledak dari alisnya, mengelilingi Luo Chen, membentuk aura pedang jiwa yang mengerikan. Jika seseorang mendekati Luo Chen saat ini, mereka akan dihancurkan oleh pedang jiwa di sekitar Luo Chen dan menjadi mayat berjalan. Usir aku, Luo Chen berteriak, dengan wajah yang mengerikan, dan darah menetes dari sudut matanya. Di bawah tekanan yang sangat besar, bahkan tubuh Luo Chen yang telah diperkuat menjadi sangat kuat setelah berlatih taktik keberuntungan menunjukkan retakan. Sejumlah besar darah dimuntahkan, mewarnai pakaian putih Luo Chen menjadi merah, benar-benar mengubahnya menjadi manusia berdarah. Hanya saja Luo Chen tidak menyadarinya, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya menghunus cahaya pedang seperti air musim gugur, dan menebas dengan keras. Gunung yang terbentuk oleh energi urat di atas. Boom! Seluruh kota kuno Qianlong tampak bergetar, dan tanah kuno Zhenlong tampaknya telah mengalami gempa bumi. Sejumlah besar retakan seperti sarang laba-laba muncul dari udara tipis, dan kemudian dengan cepat bergabung di bawah perbaikan urat bumi. Gunung urat bumi yang menekan ke arah Luo Chen benar-benar terbelah oleh Luo Chen Shengsheng, dan Luo Chen menggunakan kesempatan ini untuk muncul tepat di atas pilar naga tengah. Aku di sini, Luo Chen berlumuran darah, memegang pedang leluhur pedang yang belum selesai di tangannya, dan darah mengalir turun dari gagangnya, tetapi mata Luo Chen sangat cerah, dan tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Terlepas dari maksudnya, baik jenius Kekaisaran Liu Yun maupun jenius luar menundukkan kepala mereka secara tidak sadar, tidak berani menatap Luo Chen. Bab 836, naiklah ke pilar naga dan berguncanglah di mana-mana. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Suedi Luo, kuat sekali. Ye Changli menelan ludahnya dan berbicara dengan susah payah. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luo Chen telah melampaui mereka, dia tidak pernah memiliki konsep tentang seberapa kuat Luo Chen. Namun hari ini, ketika dia melihat Luo Chen menunjukkan kekuatannya, Ye Changli menemukan bahwa pada awalnya, dia masih perlu berjuang keras sebelum dia dapat menekan adik laki-lakinya, dan sekarang dia telah sepenuhnya melampauinya. Bahkan dia tertinggal jauh di belakang oleh Luo Chen, dan dia bahkan tidak dapat melihat bayangan Luo Chen. Aku tidak tahu apakah ini kemalangan atau keberuntunganku untuk mengejar kejeniusan seperti itu. Zhang Juechen perlahan menghembuskan napas yang menyesakkan, dan cahaya pedang bersinar di matanya. Dia juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen, tetapi sebagai seorang pendekar pedang, tekadnya sudah kuat, jadi hanya ada sedikit kebingungan di hatinya, dan kemudian dia tertinggal. Adalah keberuntungannya untuk dapat mengejar kejeniusan seperti itu. Bahkan jika dia tidak dapat mengejar Luo Chen pada akhirnya, dia dapat mencapai alam yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pisau yang menyilaukan, dan Zhang Juechen samar-samar mendengar suara pisau panjang terhunus di tubuhnya. Itu lebih seperti aura pedang yang melekat pada tulang dan tulang. Potong semua yang ada di depanmu. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Wang Xi, tetapi aura pedang yang mengelilingi Pangeran Laut Utara telah menjadi sangat kuat. Yang lebih mengejutkan adalah ada sejumlah besar Pangeran Beihai. Dikelilingi oleh roh naga, itu adalah Ki Vena naga yang ada di kota kuno Qianlong. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memahami dan menguasai harta karun itu. Namun, kota kuno Qianlong telah ada selama ribuan tahun, dan Liu Yun Longbang telah lahir beberapa kali, dan ada beberapa jenius yang telah memperoleh Ki Vena naga. Kurang, sebaliknya, urat bumi kota kuno Yinfeng dapat memilih jenius yang cocok setiap saat dan mewariskan urat bumi kepada para jenius itu. Hari ini, Pangeran Raja Laut Utara dikagumi oleh energi naga kota kuno Qianlong. Meskipun energi naga di sekitarnya terlihat sangat redup, tekanan yang dipancarkannya jauh lebih sedikit daripada energi naga yang sebenarnya,
tetapi setidaknya itu mewakili raja. Si dihargai oleh urat nadi naga kota kuno Qianlong, dan sangat mungkin untuk menguasai kekuatan ini dengan keberuntungan yang luar biasa. Adapun para jenius kekaisaran Liu Yun di sekitar, mereka telah lama tercengang. Mereka telah berbicara untuk mendukung Luo Chen sebelumnya, tetapi itu karena kejeniusan kekaisaran awan mengalir ditekan terlalu parah oleh kejeniusan dunia luar. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengangkat alis. Jadi mereka mendukung Luo Chen seperti ini. Namun pada kenyataannya, mereka tidak percaya bahwa Luo Chen dapat naik ke pilar naga tengah, karena ada terlalu banyak jenius yang telah menantang pilar naga tengah selama ribuan tahun. Jenius yang tak tertandingi. Namun, bahkan para jenius itu berakhir dengan kegagalan. Meskipun Luo Chen sangat berbakat, mereka tidak berpikir Luo Chen dapat dibandingkan dengan para jenius itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Luo Chen benar-benar naik ke pilar naga tengah, sebagian besar jenius kekaisaran Liu Yun tercengang di tempat, bahkan tidak dapat peduli dengan kegembiraan, matanya penuh dengan keterkejutan. Jika para jenius kekaisaran awan mengalir hanya terkejut dan terkejut, hati Tian Jiao di luar penuh dengan ketidakpercayaan. Selain itu, ada dua jenis emosi yang disebut iri dan cemburu yang menyebar di hati mereka. Ayo Luo Chen tentu saja mendengar pembicaraan di sekitarnya, tetapi sekarang dia tidak punya energi untuk mengurus orang-orang di bawah, karena saat dia baru saja menaiki pilar naga, sejumlah besar udara nadi naga mengalir ke tubuhnya dari segala arah. Udara itu mengalir deras melalui meridian di tubuhnya, melunakkan magasin di tubuhnya. Di bawah gerusan nadi naga, kulit Luo Chen berubah menjadi putih seperti bayi, tetapi jika seseorang meremehkan Luo Chen, maka tentu saja tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Adapun tulang-tulang di tubuh Luo Chen, akarnya seputih batu giok, dan meridian di tubuhnya memancarkan kilau keemasan samar, tampak sangat kuat. Otot es tulang giok, alam yang tidak dapat dicapai Luo Chen dalam kultivasi seni rahasia, dia capai dengan tenang di bawah infus sejumlah besar energi spiritual ini. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengolah tubuh pedang ke tingkat menengah, menghadiahkan 3 kesempatan undian, 1 kesempatan pencerahan, dan 1 fragmen pedang leluhur pedang yang tidak lengkap. Di akhir infus ki pembuluh darah naga, perintah sistem tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Mata Luo Chen memadat, sebelum dia sempat berbicara, ada sedikit cahaya putih yang diperbesar di depannya, berubah menjadi bola cahaya kabur yang mengambang di depannya, dan sepotong besi yang pecah dapat terlihat samar-samar di dalamnya. Itu adalah pecahan pedang portabel leluhur pedang di masa lalu, dan itu berisi kendol leluhur pedang, tetapi setelah pedang leluhur pedang itu patah, tidak diketahui di mana ia tersebar, tetapi sekarang telah menjadi hadiah bagi sistem. Tidak terduga, ada hadiah seperti itu untuk memanjat pilar naga di tengah. Melihat kelompok cahaya melayang di depan Luo Chen, si jenius di bawah tidak bisa menahan rasa iri di matanya. Bola cahaya yang menyelimuti pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul dari udara tipis di depan Luo Chen, dan itu tampak seperti telah terbang keluar dari kehampaan, dan si jenius di bawahnya hanya berasumsi bahwa Luo Chen telah memanjat paling banyak. Aku tidak memikirkan hadiah yang diterima pilar naga di tengah. Sangat sulit bagi Master Luo untuk mencapai pilar naga tengah. Hadiah ini mungkin sangat berharga, seseorang di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pilar naga yang telah dinaiki Luo Chen tidak pernah bisa dinaiki sejak peringkat naga Liu Yun ditetapkan. Hadiah yang diterima Luo Chen untuk mencapai hasil yang luar biasa seperti itu mungkin di luar imajinasi mereka. Aku tidak tahu apa hadiahnya. Kekuatan Luo Chen sudah sangat kuat. Jika kamu mendapatkan hadiah seperti itu, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Aku khawatir Luo Chen akan menjadi yang pertama dalam daftar naga kali ini. Seseorang di antara kerumunan itu bahkan lebih bertekad. Faktanya, pertarungan memperebutkan pilar naga sebelum dimulainya pertarungan memperebutkan daftar. Naga secara resmi dapat dikatakan sebagai pratinjau dari pertarungan memperebutkan daftar naga. Secara umum, para jenius yang dapat memanjat 9 pilar naga di dekat bagian tengah adalah mereka yang akhirnya berpartisipasi dalam kompetisi pertama daftar naga. Dan sekarang Luo Chen telah menaiki pilar naga tengah untuk pertama kalinya, kekuatannya secara alami tidak perlu dikatakan. Saya khawatir para jenius lain yang berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga kali ini tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan balik di depan Luo Chen. Mungkin para jenius yang telah menaiki 9 pilar naga di dekat bagian tengah masih dapat mendukung Luo Chen untuk sementara waktu, tetapi para jenius lainnya mungkin tidak dapat mengambil pedang.
Kesenjangan antara Luo Suedi dan kita akan melebar lagi. Ye Changli tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah Luo Chen dibaptis oleh Qi Vena Naga, kekuatannya akan meningkat. Sekarang Luo Chen memiliki kesempatan seperti itu, kekuatannya mungkin meningkat lagi. Luo Chen tentu saja mendengar komentar dari semua orang di sekitarnya, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Dia meraih bola cahaya yang melayang di depannya dan menghancurkannya. Sepotong besi berkarat muncul di tangan Luo Chen. Tidak ada yang aneh dengan potongan besi itu. Itu tampak seperti sepotong besi berkarat yang sangat biasa, tetapi tidak seorang pun akan berpikir bahwa potongan di tangan Luo Chen tidak berguna. Lembaran besi berkarat. Karena ini adalah Luo Chen yang menaiki pilar naga di tengah kota kuno Qianlong, menghancurkan hadiah Tianhuang. Ketika Luo Chen melihat potongan besi itu, ada secercah cahaya di matanya, dan niat pedang menyembur keluar dari tubuhnya. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap tampaknya telah dipanggil oleh suatu jenis, dan itu tergantung di depan Luo Chen. Potongan besi berkarat itu bergetar sedikit, dan bergegas langsung menuju pedang leluhur pedang yang tidak lengkap. Cahaya putih yang menyilaukan menyala, dan sebagian besar pedang leluhur pedang yang tidak lengkap dibuat, dan hanya sepertiga dari tubuh pedang yang secara langsung dibuat untuk 2/3. Ada streamer yang menyalakan pedang leluhur pedang yang belum selesai, yang terlihat sangat menakjubkan. Ternyata itu adalah pecahan dari pedang panjang itu. Melihat pemandangan ini, para jenius di bawah diam-diam merasa lega. Saat bertarung untuk daftar naga, tidak diperbolehkan menggunakan senjatanya sendiri. Semua senjata adalah urat naga yang terkondensasi, terlepas dari keunggulannya. Dalam hal ini, keuntungan Luo Chen hanya untuk melengkapi senjatanya sendiri, dan bagi mereka itu juga hal yang baik. Karena meskipun Luo Chen memiliki senjata ajaib, dia tidak dapat memainkan peran apapun dalam pertempuran untuk daftar naga. Ini juga berarti bahwa mereka mungkin masih memiliki peluang yang sangat tipis untuk mengalahkan Luo Chen dan mengambil tempat pertama dalam daftar naga. Luo Chen melirik orang-orang di bawah matanya, lalu mengangguk kepada 3 orang Ye Changli, menyingkirkan pedang leluhur pedang yang belum selesai, duduk di pilar naga di atas, dan memasuki kondisi kultivasi. Luo Chen tidak melupakan apa peran terbesar Longsu. Setiap pilar naga dapat mengumpulkan ki dari Vena Bumi dan mempercepat kecepatan kultivasi prajurit di atas ki dari Vena Naga. Pilar naga yang saat ini ditempatinya adalah pilar naga paling sentral di kota kuno Qianlong, yang dapat dikatakan sebagai ki dari seluruh kota kuno Qianlong. Untungnya, pilar itu bahkan mengumpulkan sebagian besar ki dari tanah kuno Zhenlong. Di bawah berkah sejumlah besar urat bumi ini, kecepatan kultivasinya pasti akan menjadi sangat cepat. Ledakan. Pada saat Luo Chen memasuki kondisi kultivasi, Luo Chen hanya merasakan sesuatu telah meledak dalam benaknya. Udara urat bumi yang sangat besar mengalir ke tubuhnya dari pilar naga di bawah, membuatnya tampak berada dalam energi spiritual yang tak terbatas. Di tengah, setiap sel dalam tubuhnya bersorak, dengan rakus meraih urat bumi yang kaya di sekitarnya. Aura Luo Chen meningkat pesat. Luo Chen, yang hanya memiliki basis kultivasi seni bela diri tingkat pertama, berhasil menerobos ke ranah seni bela diri tingkat kedua hanya dalam waktu setengah jam, dan setelah terobosan, tingkat kultivasi Luo Chen masih tidak meningkat. Setiap perlambatan masih meningkat perlahan dengan kecepatan yang sangat seragam. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ketika Long Bang muncul, Luo Chen bahkan mungkin langsung menerobos ke Raja Bela Diri tingkat ketujuh atau bahkan ranah yang lebih tinggi. Ketika semua orang di bawah melihat kecepatan kultivasi Luo Chen yang mengerikan, sudut bibir mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut beberapa kali, dan kemudian masing-masing menemukan pilar naga dan memasuki kondisi kultivasi. Jika dilihat lebih jauh, dia khawatir dia bahkan tidak akan mampu bangkit dengan ide untuk melawan Luo Chen. Kalian harus tahu bahwa mereka adalah para jenius yang luar biasa dalam pasukan masing-masing. Tidaklah memalukan untuk kalah dari yang lain, tetapi jika mereka bahkan tidak berani bergerak, maka itu akan menjadi bahan tertawaan. 2 hari kemudian, di pilar naga di tengah kota kuno Qianlong, Luo Chen perlahan membuka matanya, dan aura yang keluar dari tubuhnya mencapai master bela diri tingkat 5. Dalam 2 hari terakhir, banyak Tianjiao memasuki kota kuno Qianlong dan mengetahui bahwa Luo Chen bergegas ke pilar naga tengah. Hal ini juga menyebabkan banyak Tianjiao ingin menyerang pilar naga tengah, tetapi hasilnya tentu saja tidak banyak. Katakanlah, kecuali seorang Tianjiao dari Sekte Liang dari dunia luar yang berhasil menerobos hampir setengah dari pilar naga,
yang lain bahkan tidak dapat menerobos seperempatnya dan ditekan oleh tekanan yang mengerikan. Tanpa diduga, pilar naga ini tidak hanya dapat memperkuat basis kultivasi, tetapi juga melembutkan tubuh fisik, dan bahkan pedang Yuan dapat memperkuat. Luo Chen tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya saat dia merasakan pedang Yuan murni di tubuhnya. Dia tahu persis betapa sulitnya untuk meningkatkan elemen pedang yang dimilikinya, terutama karena dia sekarang telah meningkatkan tubuh pedang yang dimilikinya ke tingkat menengah. Dalam hal ini, elemen pedang di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat murni, bahkan Luo Chen, jika dia tidak memadukan teknik kendo yang lebih hebat ke dalam seni keberuntungan, dia tidak akan bisa lagi meningkatkan esensi pedang di tubuhnya. Namun, setelah berkultivasi di pilar naga selama 2 hari, Luo Chen dengan jelas menyadari bahwa Jian Yuan di tubuhnya telah menjadi lebih murni, dan bahkan berubah ke arah lain dalam yin-yin. Dia menghembuskan napas yang menyesakkan, pedang Qi berlari melintasi langit, dan perlahan menghilang setelah memotong retakan sepanjang puluhan meter di lautan awan di atas. Sosok Luo Chen melompat langsung dari pilar naga, dan daftar naga akan segera lahir, dan sekarang dia tidak perlu terus berkultivasi di daftar naga. Melihat Luo Chen melompat dari pilar naga, banyak jenius tidak bisa menahan diri untuk tidak menyambutnya dan mengelilingi Luo Chen di tengah. Tuan Luo, saya seorang jenius dari Sekte Pedang Emas di luar. Sekte Pedang Emas saya memiliki seorang Master Raja Suci. Jika Luo Gongzi bergabung dengan Sekte Pedang Emas saya, dia pasti akan disukai oleh Master Sekte Pedang Emas saya, berikan petunjuk secara pribadi. Seseorang di kerumunan berkata dengan keras, ingin menarik Luo Chen. Gerbang Pedang Emas. Itu hanya pasukan sampah, yang bahkan tidak memiliki guru suci. Benar, gerbang pedang emas juga layak untuk merekrut orang jenius seperti Luo Gongzi. Jika Luo Gongzi bergabung dengan aula jiwa yang patah, aku dapat menjaminmu Luo Gong. Kau bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari tetua tertinggi alam guru suci. Seseorang berkata dengan keras sebelum guru sekte pedang emas berbicara. Kondisi untuk mengganggu pembukaan istana jiwa bahkan lebih mengejutkan. Monster tua di alam guru suci secara pribadi menunjukkan ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi banyak Tianjiao. Ye Changli dan yang lainnya di samping tertawa diam-diam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tahu betul bahwa Luo Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan naga api penyucian di alam guru suci. Guru suci rata-rata tidak dapat dibandingkan dengan naga api penyucian, dan naga api penyucian ditinggalkan oleh pemilik ruang misterius itu. Binatang kontrak, pengalamannya jauh melampaui master alam guru suci biasa. Oleh karena itu, meskipun kondisi yang diajukan oleh istana jiwa yang rusak menarik, bagi Luo Chen, tidak ada daya tarik sama sekali. Selain naga api penyucian, Luo Chen juga memiliki persimpangan dengan Ratu Phoenix, yang telah mencapai alam guru suci, dan Luo Qingsui dibawa ke Akademi Semesta, lembaga manusia tertinggi oleh Ratu Phoenix. Dengan latar belakang seperti itu, bagaimana mungkin Luo Chen peduli dengan bimbingan guru suci? Sayang sekali para jenius luar itu selalu meremehkan para jenius Kekaisaran Awan Mengalir. Oleh karena itu, setelah memasuki Kekaisaran Awan Mengalir, mereka tidak pernah menanyakan berita ini. Kalau tidak, para jenius ini tidak akan memberitahu orang-orang seperti itu di Ye Changli saat ini. Itu terlihat seperti kondisi yang sangat konyol. Apa itu istana jiwa yang hancur? Tepat saat Ye Changli dan yang lainnya tertawa dalam hati, sebuah suara bernada tinggi tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Aku memiliki penguasa tertinggi di atas penguasa suci di Yinggu. Tetua yang bertanggung jawab, selama saudara ini bergabung denganku di Yinggu, Tetua Taisang pasti akan maju dan memberikan instruksi sendiri. Tanpa diduga, Yinggu mengirim seseorang untuk bersaing memperebutkan daftar naga kali ini. Kali ini, kekuatan lain tidak memiliki kesempatan untuk bersaing. Yaitu, meskipun Yinggu hanya mendominasi wilayah selatan, itu jauh lebih kuat daripada aula pengembara, yang juga merupakan penguasa wilayah selatan. Para jenius Yinggu secara pribadi maju untuk meminta, dan tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk bersaing. Petik 2. Mendengar suara itu, banyak perbincangan yang riuh terdengar di sekitarnya. Ketika pembicara mendengar suara-suara di sekitarnya, wajahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa puas diri. Meskipun dia bukan seorang jenius tingkat atas di Yinggu, tidak ada satupun dari mereka yang dapat memasuki Yinggu yang biasa-biasa saja. Menempatkannya di kekuatan lain dapat sepenuhnya menjadi inti. Kali ini dia pergi ke Kekaisaran Awan Mengalir untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga,
tetapi itu menarik ejekan dari banyak orang di sekte tersebut. Mereka merasa bahwa dia bersedia untuk jatuh, tetapi jika dia dapat membawa Luo Chen kembali ke Yingu, posisinya di Yingu mungkin akan lurus ke atas. Menurut pendapatnya, mustahil bagi Luo Chen untuk menolak undangannya. Anda harus tahu bahwa Yingu adalah penguasa sejati wilayah selatan umat manusia. Itu lebih baik daripada kelompok kepala tersembunyi dan ekor yang terbuka di aula jejak hilang. Saya tidak tahu berapa banyak jenius di luar yang menginginkannya. Bergabung dengan Yingu ditolak, dan sekarang Yingu secara pribadi mengundang Luo Chen untuk bergabung. Bagaimana mungkin penduduk asli Kekaisaran Awan mengalir menolak? Adik kecil, aku tidak tahu bagaimana kamu menginginkannya. Kejeniusan Yingu menatap Luo Chen, dengan sedikit kebanggaan tersembunyi di matanya, dan berkata, bergabunglah denganku Yingu, ada penatua tertinggi yang telah melampaui alam dewa suci untuk menunjukkan secara pribadi, masa depanmu akan menjadi perjalanan yang mulus, jauh lebih baik daripada menyia-nyiakan bakatmu di Kekaisaran Awan terapung ini. Saat kejeniusan Yingu itu terdengar, semua orang kecuali 3 orang Ye Changli mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen, menunggu Luo Chen untuk membuat keputusan. Hanya Ye Changli dan yang lainnya yang mencibir dalam hati mereka, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Yingu memang penguasa wilayah selatan ras manusia, melampaui kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saudara perempuan Luo Chen, Luo Qingsui telah bergabung dengan sekolah tertinggi ras manusia, Akademi Qiankun. Bakat Luo Chen masih di atas Luo Qingsui. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ratu Huang tidak mengundang Luo Chen untuk bergabung dengan Akademi Semesta, tidak ada satupun dari mereka yang mengira Luo Chen tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Semesta. Lembah suara yang kecil mungkin dianggap sebagai hegemon di wilayah selatan ras manusia, tetapi melihat wilayah ras manusia, itu hanya dapat dianggap sebagai yang paling rendah di antara yang terbaik. Kekuatan semacam ini tidak memiliki kualifikasi untuk menarik Luo Chen. Di bawah tatapan semua orang, mata Luo Chen bersinar dengan jijik. Meskipun kesombongan mata jenius Yingu sangat tersembunyi, dia tidak dapat melarikan diri dari matanya, belum lagi bahwa dia adalah salah satu kandidat untuk keturunan pedang. Di masa depan, sangat mungkin untuk memasuki sekte pedang, dan identitas ini sendiri ditakdirkan untuk tidak dapat bergabung dengan kekuatan lain, bahkan jika dia sendirian, dia tidak dapat menyetujui ajakan jenius Yingu. Karena jenius Yingu memberinya kesan pertama yang buruk. Jika Yingu dapat mengirim orang bodoh seperti itu, bahkan jika dia adalah penguasa wilayah selatan ras manusia, posisinya di hati Luo Chen tidak akan jauh lebih tinggi. Dalam hal ini dalam keadaan seperti itu, Luo Chen secara alami tidak dapat setuju untuk memasuki lembah suara.